berkaitan dengan Minggu Palem yang terambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Nats yang kita ambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Saya akan bacakan nats tersebut. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia." Saudara-saudara, kalau kita mau melakukan atau mengawali segala sesuatu, biasa kita mengucap syukur ketika anak-anak memulai pelajaran baru di sekolah Cahaya Kemuliaan. Selalu ada ibadah. Ketika seseorang mulai memasuki rumah yang baru, mereka merayakan dengan memanggil-manggil teman, dengan ibadah ucapan syukur. Demikian juga pada peristiwa Minggu Palm ini. Peristiwa Minggu Palm adalah satu awal dari rencana keselamatan Tuhan Yesus bagi umat manusia, di mana kita juga termasuk dalam bagian rencana keselamatan ini. Dan rencana keselamatan ini hingga sampai Maranatha. Awalnya adalah peristiwa Minggu Palm, dan nanti rencana keselamatan ini selesai ketika Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Saudara-saudara, di sini ada beberapa tokoh yang muncul. Yang pertama adalah tokoh Yesus. Di dalam ayat 13, Yesus dimunculkan sebagai Raja Israel. Itu raja yang diharapkan oleh orang banyak itu, di mana bangsa Israel sedang tertekan menghadapi penjajahan bangsa lain, itu bangsa Roma. Ya, mereka mengharapkan ada Mesias, juru selamat yang bisa menyelamatkan bangsa mereka, bukan menyelamatkan keberadaan mereka yang terikat dengan dosa. Jadi pengharapan mereka adalah murni pengharapan pada satu tokoh nasional yang bisa membebaskan Israel dan menjadi raja buat mereka. Yesus dihadirkan sebagai tokoh Raja Israel yang bisa membebaskan bangsa Israel. Lalu kemudian di dalam ayat 14, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Saudara-saudara, ketika satu bangsa menyambut seorang raja, maka raja itu menunggangi kuda, bukan keledai. Ya,
Jadi Yesus masuk ke Israel pada saat itu, ke Yerusalem pada saat itu dengan menunggangi seekor keledai. Ini menandakan, kalau seekor kuda menandakan kebesaran daripada raja tersebut. Tapi Tuhan Yesus menunggangi seekor keledai yang melambangkan Yesus hadir bukan untuk membebaskan bangsa Israel. Yesus hadir sebagai raja, tapi raja damai untuk seluruh umat manusia. Yesus hadir, Yesus tampil pada saat itu untuk mendamaikan manusia dari keberdosaannya. Yesus datang kepada umat manusia untuk membebaskan dosa-dosa manusia. Tokoh Yesus hadir sebagai Raja Damai. Lalu yang kedua, tokoh yang muncul adalah orang-orang banyak. Orang-orang banyak ini mereka membawa daun palm, saudara-saudara, dalam menyambut Tuhan Yesus. Daun palm ini merupakan lambang kemenangan. Ya, mereka menggunakan daun palm sebagai prosesi kemenangan. Mungkin kalau kita menyambut Jokowi, satu daerah misalnya menyambut Jokowi di sosok, orang-orang banyak akan menyambut Jokowi, presiden kita, bukan dengan daun palm, tapi dengan bendera kecil. Dan bendera ini merupakan lambang kemenangan. Jadi saudara-saudara, kalau sekarang ini, kalau memang kita tidak mempunyai daun palm, saudara-saudara, tidak harus kita merayakan Minggu Palm ini dengan daun palm. Karena daun palm ini adalah lambang kemenangan dari orang-orang Israel. Ya. Tapi lambang kemenangan kita orang Indonesia adalah bendera. Tapi lambang kemenangan kita orang-orang Kristen adalah darah Yesus. Kemenangan Yesus dilambangkan dengan darahnya. Itulah yang kita rayakan pada minggu hari ini dengan darah Yesus sebagai lambang kemenangan di atas kayu salib yang mengatasi dosa-dosa kita. Yang kedua, orang banyak itu berteriak Hosana sambil memegang daun palem. Mereka berteriak Hosana. Apa artinya Hosana? Hosana artinya berikanlah kemenangan, berikanlah keselamatan untuk kami, selamatkanlah kami. Itu artinya Hosana. Bayangkan saudara-saudara, pada waktu Jokowi wali kota Solo, dia datang ke Jakarta, banyak orang menyambut dia. Mungkin pada saat itu kita sedang merindukan satu presiden yang bisa kita harapkan untuk membangkitkan Indonesia. Maka pada saat itu mungkin kita akan bersorak Hosana, selamatkanlah kami. Nah, saat itu orang berteriak Hosana, selamatkanlah kami, berikanlah kami kemenangan, berikanlah kami keselamatan. Itulah artinya Hosana. Jadi orang banyak saat itu sangat mengharapkan Tuhan Yesus Kristus bisa menyelamatkan mereka. Lalu mereka berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini berarti mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah bisa menyelamatkan mereka. Dan mereka juga mengakui Tuhan Yesus itu adalah datangnya dari Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus yang diimani mereka datangnya dari Tuhan, bukan sebagai Mesias yang bisa membebaskan mereka dari keterikatan dosa-dosa mereka, dari kuasa dosa. Tetapi mereka merindukan membebaskan mereka, menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Israel. Karena disebut di situ Yesus sebagai Raja Israel. Pengharapan yang salah sudah barang tentu.
Lalu kemudian di dalam ayat 17 dikatakan, orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Orang banyak yang menyambut Yesus ini. Kenapa mereka menyambut Yesus? Karena mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di hadapan mereka. Salah satunya, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Ini menakjubkan buat orang, sehingga orang mempunyai pengharapan akan Raja Israel yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Israel, bangsa Roma. Saudara-saudara, pengharapan mereka teramat sangat kepada Tuhan Yesus yang untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Roma pada saat itu. Nah, pada akhirnya mereka akan menjadi kecewa. Oleh karena apa? Oleh karena pengharapan mereka didasarkan pada pengharapan yang salah, yaitu mujizat Yesus. Dasar mereka bukan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka melihat Yesus sebagai tokoh yang bisa membebaskan. Dasarnya adalah mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara, saya percaya ketika saudara mengharapkan Tuhan Yesus bisa menyelamatkan saudara, membebaskan saudara dari penderitaan kehidupan ini, atas dasar saudara melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, mungkin saudara alami atau mungkin saudara melihat di sekitar Anda, saudara akan kecewa di dalam kehidupan ini. Seperti kebanyakan orang menyambut Tuhan Yesus Kristus yang didasarkan pada mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan ketika saudara tidak melihat mujizat tersebut, maka saudara akan kecewa di dalam kehidupan saudara. Tokoh yang lain muncul, tokoh yang ketiga adalah murid-murid Tuhan Yesus, ya. Di dalam ayat 16 dikatakan, mula-mula murid-murid tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk dia. Jadi murid Tuhan Yesus pada saat itu tidak mengerti. Tetapi ketika mereka mengerti ada ayat-ayat yang mendasari kedatangan Tuhan Yesus tersebut, baru mereka mengerti tentang peristiwa Minggu Palm tersebut. Mereka tidak cukup hanya mengerti, tetapi mereka bangga menjadi bagian dari rencana keselamatan Tuhan Yesus ini. Karena dikatakan bahwa mereka telah melakukan juga untuk dia. Jadi mereka bangga menjadi bagian atau pelaku sejarah dari rencana keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, rencana keselamatan Tuhan Yesus ini berakhir hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Rencana keselamatan itu sudah selesai. Dan kita ikut dalam perjamuan kawin anak domba. Saudara-saudara, kita ada di bagian rencana Tuhan Yesus ini. Karena apa? Karena Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus itu belum datang, belum terjadi saat ini. Jadi artinya kita masih ada dalam rencana keselamatan ini. Berbahagialah saudara dan saya ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, yang membebaskan saudara dari kuasa-kuasa dosa dan hidup sebagai anak-anak Allah. Saudara dan saya ikut dalam bagian rencana keselamatan ini. Bayangkan saudara-saudara, rencana ini belum selesai. Banyak orang belum mengerti akan rencana keselamatan ini. Bagaimana mereka mengerti rencana keselamatan ini hingga Maranatha nanti?
hanya saudara dan saya yang sudah tahu dan menerima keselamatan ini, memberitahukan kepada mereka tentang rencana keselamatan ini kepada mereka, supaya mereka ikut dalam bagian rencana keselamatan ini. Ini adalah tugas saudara dan saya, menginjili, memberitakan keselamatan untuk orang-orang lain. Tokoh yang keempat yang muncul adalah orang-orang Farisi. Ayat 19 dikatakan, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain. Jadi mereka ribut satu sama lain. Orang-orang Farisi tersebut, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Jadi mereka seolah-olah melihat kedatangan Tuhan Yesus Kristus menggagalkan rencana mereka untuk membunuh Tuhan Yesus Kristus, untuk menyangkal Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias. Mereka merasa gagal. Dan kegagalan mereka ini tidak membuat mereka kecewa, tetapi membuat mereka semakin bernafsu ingin membunuh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, ketika seseorang menyangkal Tuhan Yesus Kristus, kita sama seperti orang-orang Farisi. Kita akan berusaha terus-menerus menyangkal Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan Yesus Kristus tidak dijadikan Tuhan dan Juru Selamat, sehingga menjadikan Tuhan Yesus tidak dapat diandalkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyangkal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan dengan kata lain, nama Yesus tidak dimuliakan. Dia bukan Mesias buat orang lain, buat semua orang, termasuk buat kita. Jadi saudara-saudara, hari ini kita belajar tentang peristiwa Minggu Palem. Peristiwa Minggu Palem ini adalah suatu peristiwa di mana awal dari rencana keselamatan Tuhan Yesus Kristus bagi semua orang, yang diakhiri pada waktu peristiwa Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita orang-orang percaya ikut dalam perjamuan kawin anak domba, dan di mana kita sebagai mempelai wanitanya. Dan saudara-saudara, rencana keselamatan ini sekali lagi berakhir pada waktu Maranatha, dan Maranatha itu belum tiba. Ini artinya kita ada dalam bagian rencana keselamatan ini. Tidak cukup saudara jadi orang Kristen, tetapi menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saudara. Dan saudara ada dalam bagian rencana keselamatan ini, menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan yang sanggup diandalkan di dalam kehidupan saudara, yang menjawab seluruh permasalahan di dalam kehidupan saudara. Dia adalah Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang mau menyelamatkan kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia ada dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap ambil bagian dalam rencana keselamatan ini hingga Yesus datang kedua kali dan kita turut serta dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Tuhan memberkati. Shalom.